pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan telah menebus setiap dosa pelanggaran kita. Dia telah mati untuk menyelamatkan setiap umatnya. Maka dari itu kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Besar mulia kasih-Mu. Yang selamatkan
nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Siap menerima kuasa dari Tuhan. Kita mau senantiasa bersuka cita karena kita menerima kuasa itu. Haleluya. Dengan darah yang kudus, mengangkat
lebih dari pemenang. kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk berkat penyertaan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami,
agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang akan menjalankannya, juga yang akan mengelolanya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Roh
Kami yakin, kami percaya anugerah-Mu yang luar biasa itu mampu membebaskan setiap kami. Karena kuasa darah-Mu boleh membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami saat ini boleh dimerdekakan oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih sebentar kami tidak diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biarlah kuasa-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, kolektan, semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi pun Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali.
Shalom. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh diizinkan Tuhan datang seperti kita juga boleh bersekutu dengan firman dan kemudahan dari Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur ya kalau kita bisa ada sampai hari ini. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menopang kita dan Dia selalu melihat setiap pergumulan kita segalanya. Sebab itu merdeka ya. Merdeka belum ya. Saudaraku, biarlah kalau Indonesia merdeka yang keberapa ini? Ke-80 ya. 80 tahun merdeka, tapi dijajahnya berapa ratus tahun ya. 80 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi kenapa saat ini bangsa kita sedang di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Saudara mengibarkan bendera? Saudara mengibarkan bendera? Loh, tanggal 1 itu sudah diumumkan Pak Presiden untuk mengibarkan bendera. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan mereka yang menghujat Presiden ya. Apapun yang pemerintah saat ini lakukan itu adalah seizin Tuhan. Jangan sampai saudara menghujat pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Kalau mereka hidup tidak benar, mereka itu urusannya dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saya melihat keadaan orang-orang yang menghujat presiden, menghujat keadaan kebijakan saat-saat ini, ya saya juga sebetulnya marah juga, tapi saya enggak ingin ya untuk menghujat itu pemerintahan, enggak. Kita mau patuh menjadi warga negara yang taat. Kalau pemimpin kita mengharuskan kita mengibarkan bendera satu tiang, jangan setengah tiang loh ya, engkau setengah tiang, satu tiang, karena negara kita sudah merdeka, tapi masih banyak orang-orang yang dijajah oleh dosa. Mereka belum dimerdekakan dari dosa mereka. Saudaraku, saya tidak banyak untuk membahas kemerdekaan karena nanti ada waktunya sendiri. Saya akan memberikan satu firman Tuhan dengan judul kedewasaan rohani. Saudaraku, kedewasaan rohani itu bukan kita ini tambah hari tambah tua, lalu hidup kita ini tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam rohani. Ya. Tapi kedewasaan rohani itu bukan hanya secara tubuh kita, ya. Mungkin dari bayi seperti Jesslyn, lalu meningkat lagi seperti siapa, lalu sampai saya seusia seperti ini. Ya. Lalu dikatakan orang yang dewasa rohani itu pelayanannya luar biasa, ya, tidak pernah absen, ya, selalu melayani. Apa itu yang dinamakan kedewasaan rohani? Belum tentu. Atau saya membaca firman, kalau saat ini kan kaum muda lagi giat-giatnya dengan sekolah minggu membaca firman. Masih membaca apa tidak? Malah kayaknya enggak deh, ya. Tapi saya bersyukur ya. Saya punya cucu itu kalau bangun pasti buka Alkitab dulu, baru doa, langsung mandi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita dikatakan sebagai kedewasaan rohani, biarlah kita menunjukkan bahwa hidup kita ini seturut dengan kemauan Tuhan. Aku ini kan sudah rohani, aku ini tiap hari pelayanan, aku ini sudah rohani, tiap hari melayani musik, melayani LCD, melayani apapun itu. Ya, bukan seperti itu saja, tapi yang dikatakan sebagai kedewasaan rohani, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih karunia dari Tuhan. Sekarang ini lagi krisis kasih. Ya. Mari
kita sebagai orang-orang yang dikatakan kedewasaan rohani itu seperti apa? Ya. Kedewasaan rohani itu seperti apa? Saudaraku, kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita sehingga kita boleh dimerdekakan dari segala dosa kita, mari ya kita menunjukkan kedewasaan rohani kita. Mungkin dulu waktu kita percaya belum ngerti belas soal firman. Ya. Tapi lambat laun kita boleh mengerti firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama, kedewasaan rohani itu seperti apa ya? Kedewasaan rohani kita yang pertama yaitu kedewasaan dalam karakter Kristus. Roma 8 ayat 29. Kedewasaan rohani yang pertama, kedewasaan dalam karakter Kristus. Tidak ndang-ndangi ya saya ya. Ayo kita baca sama-sama nggih. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan kalau kita menjadi dewasa rohani, kita mau seperti Kristus. Karakternya seperti Kristus. Karakternya kan nggak bisa diubah, Lukas bisa. Ya, kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita mempunyai karakter yang tidak baik ya. Karakter yang suka gosip. Ya, karakter yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Mari kita mau menjadi dewasa secara rohani, kita mau sama seperti dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Anaknya itu siapa sih? Anaknya Bapak itu siapa? Saudara pasti bingung ya. Ano Bapak, ano anak, ano Roh Kudus. Oh, Tuhan yang Kristen itu tiga, enggak juga ya, tidak seperti itu ya. Supaya kita menjadi anaknya, menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, menjadi serupa dengan Kristus itu abot ya. Abot sanggani ya. Apa menjadi anak Tuhan itu sulit? Tidak juga kalau kita menurut apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau kita dikatakan sebagai orang Kristen yang kedewasaan rohani kita ini seperti apa? Dikatakan yang pertama, kita mau menjadi seperti Kristus. Apa bisa? Bisa. Ya. Bukan langsung percaya Tuhan Yesus langsung seperti Kristus, ya tidak melakukan dosa, ya tidak menghujat, tidak apalah, enggak seperti itu. Kita ini menjadi dewasa rohani itu apa ya namanya rutin ya. Tidak langsung instan gitu enggak. Ya, tidak, tapi tiap hari kita boleh berubah. Mau tidur, Tuhan. Saya mau tidur ngelamun apa? Aduh besok blonjone apa ya? Besok masak apa ya? Biasanya ibu-ibu ya, yang bingung masak itu ibu-ibu. Besok untuk sangu anaknya, bekal anaknya itu apa? Bukan Bapak Ibu aja, saya juga bingung kalau pagi itu mau masak apa. Karena yang satu suka ini, yang satu enggak suka ya. Kan bingung ya. Kalau yang suka semuanya satu rumah itu enak juga. Jangan malam mau tidur itu memikirkan besok masak apa, yang mau dimasak apa, uangnya dari mana, berasnya kok entek ya. Enggak. Tapi kita mau tidur merenungkan firman Tuhan. Ya. Kalau mau tidur baca firman Tuhan satu ayat aja. Gak usah akeh-akeh. Katakan sudah katam katanya. Sudah katam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali. Tapi karakternya tidak pernah berubah. Ya.
Jadi bukan hanya manis di bibir ya. Aku ini sudah katam 5 kali. Tapi firman si orang nyantol. Ya jadi dibaca tok ya. Karakternya tidak pernah berubah. Walaupun sudah katam 5 kali. Apa bisa saya minta HP-nya diletakkan aja, tidak usah dipangku? Karena saya lihat itu ada yang lihat TikTok, ada yang lihat YouTube, ada yang lihat WA. Silakan HP dikumpulkan aja, nanti firman di sini aja ya. Saya tidak suka ya. Saya aja tidak suka apalagi Tuhan. Ya. Saya ada masukan, orang ini kalau lihat mendengar firman itu bukan mendengar bulukas, tapi dia lihat TikTok. Loh, saya kan heran ya. Lihat TikTok apa ya? Saya kan enggak ngerti TikTok-TikTokan gitu ya. Ya apa, saudaraku? Kita tidak menghormati Tuhan. Siapapun yang menjadi pembicaranya, walaupun itu enggak enak sekalipun, mau cok firman enak-enakan. Sekalipun kita enggak ngerti, nanti Roh Kudus yang memberikan pengertian kita. Setiap pembicara yang diutus Tuhan, itu ada maksud Tuhan yang lain. Mungkin saya menyampaikan lain, Mas Ridho menyampaikan lain, Bu Ika menyampaikan lain, Bu Linda menyampaikan yang lain, ya. Itu semua dari Tuhan. Apa pikir orang cari firman itu gampang? Ya. Kalau yang lihat dari Google aja enak sudah. Apa namanya? Kalau di Google kan banyak ya. Kalau dulu enggak bisa saya ya. Saya mesti pakai Alkitab penuntun. Ya. Mari Bapak Ibu, karakter kita harus diubah menjadi karakter Kristus. Ya. Yang kedua, ketaatan kepada firman Tuhan. Yakub pasal 1 ayat 22. Yakub pasal 1 ayat 22. Ketaatan kepada firman Tuhan. Yakub pasal 1 ayat 22, silakan. Bu Gresi. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Gimana? Apa yang dikatakan Tuhan? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya. Menjadi pelaku firman itu sulit apa sulit? Sulit juga. Tapi kalau kita mau, Tuhan memberikan kemudahan. Mari Bapak Ibu yang dikatakan firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, ya, mendengar tiap minggu, tiap Selasa, tiap Jumat, tiap minggu siang kamu udah mendengar, tapi mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kalau kamu mendengar tidak melakukan, itu menipu dirimu sendiri. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, ketaatan kepada firman itu menjadi pelaku firman, dan menjadi pelaku firman itu bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Ya. Gimana? Yang ngapusi tetap ngapusi. Yang berbuat dosa tetap berbuat dosa, padahal mendengar firman, membaca firman, tapi tidak melakukan. Eman ya? Eman. Berapa tahun saudara menjadi anak-anak Tuhan? Ya. Berapa puluh tahun saudara menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan? Sudahkah kita melakukan firman? Matius
pasal 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ayat yang ke-37. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap tubuh kita, akal kita, dan jiwa kita. Berarti menyatu. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Bukan separuh hati, setengah hati, atau seperempat hati. Setengah, seutuhnya. Ya. Artinya mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dikatakan lagi silakan Pak. Yang 38. Hai, itulah hukum yang terutama dan yang pertama itu yang mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lah orang itu loh sudah tak kasih. Saya sudah mengasihi mereka, ya. Saya sudah merendahkan hati saya untuk mengasihi mereka, tapi mereka tuh nyebelno yo, jengkelno, ngelekno aku terus yo. Gimana saudaraku? Oh tak tapuki engko yo, tak labrak engko yo nek ngelekno aku terus yo. Kamu itu loh sudah tak kasih, tapi sik ngelekno aku terus ya apa? Janganlah ya, enggak boleh ya Dek ya. Ya. Tetap mengasihi. Walaupun kita sudah mengasihi tapi sik delek-elekno ya, isik direndahkan ya, tapi kita tetap mengasihi mereka. Karena hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Musuh kita manusia bukan? Yang memusuhi kita manusia bukan? Manusia. Jadi kita harus mengasihi. Ojo diompeli ya. Lah itu Lebu Lukas nyebelno pol wis pokoke. Gak nyenengno wis ya. Padahal aku ini sudah ngasih ini, ngasih itu. Pokoknya wis macem-macem lah ya. Bukan dua macem-macem lagi banyak ya. Sudah mengasihi mereka, tapi mereka masih menjelek-jelekan saya. Biarkan aja. Gak usah direken ya. Yang mengasihi aja masih dijelekan, apalagi yang tidak mengasihi. Hukum yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan seperempat hati, setengah hati, enggak. Dengan segenap hati. Artinya kita mau ibadah, kita siapkan hati kita. Kira-kira saudara mau ibadah itu mempersiapkan hati atau mempersiapkan yang lain? Yang lain juga bisa ya, karena untuk persembahan juga kita persiapkan ya. Tapi persiapkan hati kita, Tuhan saya mau ibadah. Ya. Nanti saya pulang bisa membawa berkat yang luar biasa. Bukan berkat jasmani langsung tak kayak duit, tak kayak beras, tak kayak sembako, enggak. Ya. Berkat rohani itu dari firman. Firman itu yang mendewasakan rohani kita, dan dengan kedewasaan rohani itu Tuhan akan memberkati hidup kita. Ya. Mari. Yang pertama tadi apa? Kita mau menjadi sama seperti karakternya Kristus. Yang kedua, kita mau ketaatan kepada firman. Firman kan banyak ya. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Walaupun kita dibenci, kita tetap mengasihi mereka. Yang ketiga,
Ketekunan dalam doa dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Loh saya ini loh tiap hari doa Bu Lukas. Ya. Wis tau gak ono telate 5 menit pisan doa. Tapi kalau lansia saya percaya ya. Kalau lansia itu percaya karena kegiatannya kan nggak seperti ibu-ibu muda sing masak, sing mbah, sing ngene ya. Tapi kalau lansia kan dienakno gitu ya sama anaknya. Tapi saya enggak loh. Saya sih repot ya. Tekun berdoa artinya kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya berkata kepada anak saya, kalau saya malam berdoa, Tuhan tolong berkati. Supaya cucu saya ini selesai sekolahnya sampai finish. Jangan sampai tinggal di tengah jalan. Karena biaya, berkati. Para oma-oma, mbah-mbah kan kepinginnya cucunya itu menjadi orang yang berhasil. Gitu. Menjadi orang yang diberkati Tuhan, takut Tuhan. Nomor 1. Kalau orangnya pinter, jenius, tapi tidak takut Tuhan, 0. Tapi orangnya tidak seberapa pinter ya, tapi kalau takut Tuhan, ada attitude yang baik, karakter yang baik, maka akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Inilah doa orang tua. Doa para ibu-ibu, bapaknya doa apa enggak ya? Saya sibuk kerja tuh sampai lembur loh. Tapi kalau yang sudah pensiun, aduh mendekatkan diri penuh sama Tuhan. Aku loh sudah capek pulang kerja. Langsung bleksek ya. Terus nggak doa-doaan ya. Tapi kalau yang sudah sepuh kayak Pak Didi itu pasti banyak ya. Banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Untuk mendoakan anak cucunya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu bisa membentuk karakter kita sehingga hidup kita ini yang sudah dijelekan oleh orang lain tapi kita tetap bisa mengasihi karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu mantap. Saudaraku anak Tuhan yang berdoa sudah bisa pernah mengalami pribadi doa sampai notok nggak iso dindek. Dindek karena anak saya nangis ya. Nggak iso dindek itu ya. Walaupun itu digoyang-goyang sekalipun kalau kita sudah doa itu rasanya itu nggak kepingin lepas dari Tuhan. Saya pernah mengalami seperti itu. Sering apa tidak? Seringnya karena tidak ada apa-apa. Bukan karena kita doa notok, karena kita enggak punya apa-apa. Tapi kita berdoa sampai notok karena kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menebus dari segala dosaku sehingga engkau boleh mengangkat aku. Orang gampang dekat dengan Tuhan dan langsung connect dengan Tuhan, itu orang yang susah. Kalau orangnya yang biasa-biasa aja, semuanya nyepak, duwe akeh, ya donyane akeh, ya, saudaraku. Mereka doa kayak lalu lalang, biasa aja. Tapi yang punya pergumulan yang hebat. Aduh Tuhan ini opo ini ya. Kok gak mari-mari pergumulan ini kok Tuhan gak jawab-jawab.
itu rasanya doanya sampai notok ya. Ya. Bisa begitu. Kalau mengalami pergumulan yang hebat, cepat sekali kita connect dengan Tuhan. Tapi kalau sudah semuanya nyepak ya, kayaknya doa terima kasih Tuhan, saya mau tidur lindungi anak menantu cucu saya, amin. Terima kasih Tuhan kau sudah menjadikan makanan, sucikan makanan ini, amin. Kalau semuanya sudah nyepak loh ya. Tapi kalau pergumulannya luar biasa, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, aku kok gak dipanggil-panggil kerja, pergumulannya makin kuat. Sehingga doa kita juga makin kuat. Ya, kita mau berhubungan dengan Tuhan itu dengan baik. Ya. Kita mau disiplin doa. Apa saudara pikir yang doa Selasa itu enggak ngelamun? Ngelamun dong aja anak sing turu barang kok. Ngelamun ya. Oke aku tekan nang gereja cek ditelok bulukas gitu. Enggak didelok Tuhan, didelok bulukas. Ojo ya. Datang doa ya dengan sungguh-sungguh. Ojo sampai ngelamun ya. Tubuhnya di gereja, pikirannya melayang-layang. Sekarang siapa yang saat ini lagi ngelamun? Nanti saya pulang dari gereja, saya mau apa gitu loh ya. Jangan saudaraku, eman suruh datang ke gereja kalau tidak fokus. Siapapun itu yang menyampaikan firman, itu dari Tuhan. Wis aja diejek ya. Itu dari Tuhan. Apapun itu bentuknya, bagaimanapun itu cara membawakannya, itu dari Tuhan. Ini loh Bu Lukas yang enak, panggilan lagi. Apa nyepakno duit 500? Loh, kalau manggil tamu, kalau yang enggak pakai PK itu enak juga ya. Tak panggili terus saja. Tapi yang pakai PK, ngeluh deh. Kolektor 100 piro Mbak Grace biasanya itu 130, 120 nanti nyangoni yang pembicara ya ini yang pembicara yang ada PK-nya loh. Bisa 300 400 plus 500 bisa. Terus Bapak Ibu mau? Ya enggak apa-apa Bu Lukas. Oh, pinter itu anak Tuhan yang luar biasa. Sudah dewasa di dalam rohani. Tadi yang keberapa ya saya kok? Oh, sekarang yang 1 Tesalonika 5 ayat 17. Gampang itu. Apalan bisa itu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Gak usah moco iso yo. Tetaplah berdoa. Jadi konsisten dengan doa. Tetap berdoa. Walaupun sudah lagi bekerja, mungkin kesulitan ya. Tuhan tolong ini pekerjaan kok sulit ya. Nanti Tuhan akan bukakan. Ya. Dalam pekerjaan, dalam ibu rumah tangga masak, iki teh masak opo iki yo. Nanti dikasih oh iya masak iki enak. Tetap berdoa di dalam dapur, di kamar, di ruang tamu, sampai keluar rumah kita tetap berdoa. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketekunan dalam doa dan berhubungan pribadi dengan Tuhan. Yang keempat, kasih yang bertumbuh. Kasih yang bertumbuh itu seperti apa? Ya, mengasihi bukan hanya orang yang menyenangkan, saya bilang tadi, tetapi juga orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan,
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Aduh, wong musuh lho wis ngelekno aku kok suruh mengasihi. Harus tetap mengasihi. Walaupun mereka menjelekkan kita, kita tetap mengasihi mereka. Karena apa? Saudaraku yang dikasih ini, sampai gak tak buka belas ini saya. Kasih yang bertumbuh mengasihi bukan hanya orang yang menyenangkan, tapi juga yang tidak berbuat baik kepada kita. Kita seringkali kan seperti ini ya. Si A berbuat baik sama saya harus mengasihi mereka. Tapi si B tidak mengasihi saya, dia berbuat jahat sama saya harus gimana? Tetap mengasihi. Walaupun si B itu menjelekkan saya, tapi saya harus tetap mengasihi. Ya bukan hanya si A yang mengasihi saya juga harus mengasihi mereka. Bukan seperti itu. Tapi yang jahat pun kita harus mengasihi mereka. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Enggak gampang ya. Kalau si A sama si B sama-sama mengasihi itu biasa aja. Ya. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik kepada mereka itu biasa saja. Tapi kalau orang itu berbuat jahat dan kita harus mengasihi mereka, itu baru luar biasa. Karena pengorbanan hati itu, aduh, ya apa ya? Masa saya Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau supaya bukan karena di mulut saja, di bibir saja kita berkata aku mengasihi engkau. Tapi tidak ada tindakan kasih. Saya ini disayang sama orang kampung, saudaraku. Kalau dia masak apa, Bu Lukas ini loh saya masak ini. Bu Lukas saya ini loh masak ini. Ini loh aku jajan enak ya dari saudaraku, tak ngengeh buat Bu Lukas. Loh, ya opo ngono iku? Padahal saya kan jarang keluar ya. Dikiranya saya sakit karena saya tidak pernah keluar. Tapi mereka itu datang untuk membawa apa yang mereka masak, apa yang mereka jajanan, pokoknya dikasihkan saya. Padahal saya kan nggak suka makan ya. Ya sing seneng ya cucu saya. Mari Bapak Ibu, kita mau mencerminkan karakter Kristus supaya orang lain melihat kita. Sehingga kita boleh dikasih juga oleh mereka. Bukan kita hanya mengasihi mereka yang berbuat baik, tapi yang berbuat jahat pun sama kita. Kita juga akan mengasihi mereka. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Bukan dengan barang yang fana. Kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bukan dengan barang yang fana. Kak metu. Dengan barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah.
Perhatikan setiap pujian yang kita naikkan pada Tuhan. Bukan dengan barang yang fana Tuhan menebus kita, tapi dengan darahnya. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan karena anugerahnya, biarlah kita mau dewasa di dalam rohani kita, sehingga hidup kita mau sama seperti Kristus. Karakter kita boleh dibentuk oleh Tuhan. Kita mau taat pada firman Tuhan. Kita mau tekun di dalam doa, dan kita tetap kasih kita makin bertumbuh. Walaupun orang tidak mengasihi kita, tapi kita tetap mengasihi. Tiada harganya dibandingkan dengan darahnya Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menghargai kasih karunia Tuhan. Silakan pelayan-pelayan pajaman kudus duduk depan. Mari kita bangkit berdiri segalanya.
seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan firman-Mu. Supaya kami makin dewasa di dalam rohani kami. Sehingga hidup kami boleh sama seperti Kristus. Karakter kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Dan kami hidup di dalam kasih. Baik mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi kami juga hidup di dalam doa. Berhubungan pribadi dengan Tuhan. Mari Tuhan, berikan kekuatan kepada kami segalanya, supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Sebentar kami tidak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga sakramen perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami segalanya. Kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu. Setiap kami akan menerima perjamuan kudus. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah menguduskan kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang Nanti setelah perjamuan kudus, anak-anak masuk ke gereja. Kita akan doa semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Jadilah padaku
merasakan bahwa Tuhan sudah mati untuk kita. Mari, bila perjamuan kudus ini bisa menjadi berkat bagi kita segalanya. Jangan hanya kebiasaan saja kita menerima perjamuan kudus, tapi benar-benar merasakan bahwa Tuhan sudah mati untuk kita. Anugerahnya luar biasa. Silakan saudara berdoa supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami. Kami yang saat ini sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan untuk kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami pribadi lepas pribadi. Apapun itu pergumulan kami, kami percaya dengan perjamuan kudus Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Dengarkanlah firman Tuhan. Kita mau angkat setinggi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, perhatikan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan itu, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat cawan setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Ku telah mati. Silakan anak-anak maju ke depan. Bu Ika. Mati dan tinggalkan. Yang masih sekolah silakan maju. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang sudah kami kerjakan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau senantiasa membangun iman kami
supaya semakin kuat dan teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berdoa untuk anak-anak kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami memohon berkat-Mu atas anak-anak kami ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang kami kasihi pada saat ini Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa Engkau, kami para orang tua, kakek nenek yang mendidik anak-anak ini tidak akan mampu mendidik mereka ya Tuhan, merawat mereka Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mendidik mereka dan merawat mereka ya Tuhan. Sampai mereka mampu dan mandiri, berdiri sendiri di atas kakinya ya Bapa. Berikan hikmah akal budi kepada anak-anak kami ya Tuhan. Berikan mereka kemampuan secara fisik juga ya Tuhan. Walaupun mungkin secara akademis mereka tidak mampu, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kelebihan yang lain kepada anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Kami mohon pagar tembok berapi-Mu senantiasa ada melindungi anak-anak kami ya Tuhan. Karena kami tahu dunia ini semakin jahat Tuhan. Mereka akan terpengaruh akan keadaan dunia ini. Banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang akan mengganggu mereka Tuhan. Tapi kami percaya malaikat-Mu senantiasa ada melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Yonatan, Caca, Gea, Vino, Vito, Abraham, Jericho, Noah, Jedi, Jonas, Jesslyn, William ya Tuhan. Kami menyerahkan anak ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan mereka Engkau yang akan menjaminnya ya Bapa. Setiap biaya yang diperlukan untuk sekolahnya Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua supaya kami bisa menyekolahkan mereka sampai ke jenjang yang tinggi ya Tuhan. Kalau saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk anak-anak kami yang belum bekerja, Tuhan akan membuka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan setelah itu persembahan perpuluhan. Kita akan terlebih dulu berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan yang kedua dan persembahan perpuluhan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, agar setiap persembahan kami boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku. La
hari Selasa kembali ibadah doa di tempat ini pukul 6 sore. Oh 5 sore ya lupa. Kita mau bersama-sama mau datang ke tempat ini untuk berdoa, mendoakan gereja ini, keluarga kita, terlebih bangsa Indonesia ini agar diberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah hari Minggu kembali kita mau datang tempat ini ibadah raya pukul 6 pagi dan setengah 7 ibadah sekolah minggu. Itu saja pengumumannya, kita akan akhiri ibadah kita. Dan hari Jumat ada ibadah kaum wanita pukul 5. Demikian pengumumannya. Saya ulangi sekali lagi, hari Selasa pukul 5 sore ada ibadah doa setelah ini. Hari Jumat ada ibadah kaum wanita pukul 5 sore. Hari Minggu pukul 6 ibadah raya, setengah 7 ibadah sekolah minggu. Dan setelah ibadah pagi hari ini kita akan rapat ya. Itu saja pengumumannya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan El Shaddai. Ibu Gembala saya undang untuk maju ke depan. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Terima kasih buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Kami boleh bersekutu dengan firman dan tubuh dan darah-Mu. Tapi kami boleh senantiasa memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau berkati semua pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini Tuhan, Kau lindungi kami, sertai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya apapun juga. Kami berdoa untuk Bu Tuti Tuhan yang masih belum sehat. Tuhan biarlah Engkau jamah dimanapun sakitnya saat ini. Kami berdoa ampuni setiap dosa kesalahannya, Engkau kuduskan hidupnya Tuhan. Juga ampuni kami hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan berikan kesembuhan yang dari surga. Kami berdoa untuk Pak Haryanto, biarlah Tuhan juga yang akan hadir dan Tuhan akan menyembuhkan dimanapun Pak Haryanto saat ini berada. Terima kasih Bapak bangsa negara kami yang kami cintai. Kalau saat ini boleh merdeka 80 tahun, Tuhan berkati bangsa kami. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah bangsa ini boleh ada damai sejahtera bagi umat-umatnya. Juga sejahtera juga bagi umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak para pemimpin kami. Engkau berikan hikmat, akal budi, dan kesabaran Tuhan. Untuk Tuhan memimpin rakyat Indonesia untuk takut akan Tuhan. DPR, MPR, juga TNI Polri, Kau berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat panjang umur, terlebih berkat damai sejahtera bagi kami segalanya mulai sekarang ini sampai selama-lama. Kami mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan Yesus berkati kita segalanya.